sudah klik video ini and welcome back to Keskenik Podcast MPK Semanik. Oke, jadi di sini perkenalkan saya Ataya Sabria Talika Hakim yang pada kesempatan Keskenik spesial kali ini akan memandu dan menemani kalian dalam obrolan kita yang tentunya menarik, seru, penuh dedikasi, dan tentunya sangat spesial. Nah, pastinya podcast MPK SMA Negeri 1 Kendal itu selalu membawakan bintang tamu yang tentunya spesial. Namun pada kesempatan kali ini, rate spesialnya itu hampir 100% gitu teman-teman. Jadi beliau adalah sosok pemimpin baru yang kini tengah menahkodai SMA Negeri 1 Kendal. Yap, siapa lagi kalau bukan PLT Kepala SMA Negeri 1 Kendal. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat Bapak Modul Salam SPD MPD. Baik Bapak, selamat datang di Keskenik. Terima kasih Bapak atas kesempatannya telah berkenan hadir pada podcast MPK SMA Negeri 1 Kendal. Bapak, sebelum kita memulai obrolan seru kita, Bapak mohon untuk memperkenalkan diri dahulu secara singkat kepada teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Selamat datang di podcast MPK SMA Negeri 1 Kendal. Mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammadul Salam MPD yang secara resmi per tanggal 1 Februari 2025 diamanai untuk menjadi PLT di SMA Negeri 1 Kendal. Iya, oke, sangat amat berkesan sekali ya teman-teman. Jadi Bapak, sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita kali ini, izinkan saya di sini ya Pak untuk berbicara secara lebih sedikit santai agar nanti yang nonton juga enak gitu. Jadi kita kayak ngobrol biasa Pak. Bedanya ada kamera di depan. Itu saja ya Pak. Oke. Nah, Ganesha Muda, sesuai dengan judul Keskenik pada kesempatan kali ini, yaitu dialog seru bersama sang nahkoda baru, kita akan ngobrol bareng Pak Dul Salam seputar visi dan misi beliau, program-program beliau, dan masa depan SMA Negeri 1 Kendal yang beliau impi-impikan itu. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak secara kupas dan tuntas. Baik Pak Dul, boleh diceritakan sedikit tentang perjalanan Bapak hingga akhirnya dipercaya menjadi PLT Kepala di SMA Negeri 1 Kendal? Ini saya awali dulu dari perjalanan saya sejak dari SD ya Mbak ya? Iya, gak apa-apa Pak. Jadi saya dilahirkan dari ujung kulon Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Dukuh Juban, Desa Pandirejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan pada 9 Desember 1977. Dari udah tua. Masa kecil saya habiskan di desa saya. Jadi saya mulai SD sampai dengan SMP dan SMA saya habiskan di Kesesi. Jadi untuk SD-nya di SD Pandirejo 1, kemudian SMP-nya di SMP NU Kesesi, dan SMA-nya di SMA Negeri 1 Kesesi. Jadi perjalanan hidup saya ini cukup unik menurut saya. Mengapa unik? Karena ketika saya SD, dulu waktu saya masuk SD itu di kelas 1 saya belum bisa membaca dan menulis. Tetapi saat itu saya mempunyai teman yang sangat baik. Kalau tidak salah namanya, saya masih ingat, Suroto. Jadi teman saya ini saya minta bantuan untuk selalu mengerjakan tugas-tugas saya. Karena saya belum bisa membaca dan belum bisa menulis. Tetapi waktu itu saya
berkeinginan agar suatu saat nanti saya harus bisa mengalahkan Sri Suroto ini, karena Sri Suroto ini adalah anak yang terpandai di kelas saat itu. Nah, kemudian untuk mewujudkan itu saya setiap habis sholat maghrib kemudian mengaji, saya minta diajari membaca dan menulis oleh ibu saya. Oleh ibu saya. Jadi ibu saya inilah yang mengajari saya membaca dan menulis. Waktu itu belum ada listrik. Jadi pakai lampu senter, lampu apa itu ya? Lampu senter itu. Belum ada listrik. Dan betul waktu kelas 1 ini nilai saya itu sama seingat nilainya 6 semua. Jadi tidak ada yang nilainya 7, nilainya itu 6 semua. Jadi kalau zaman dulu kan pakai angka satuan ya, jadi nilainya ada yang 5, kalau 5 itu merah ya, kemudian 6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi saya lihat di rapot saya di kelas 1 ini nilainya 6 semua. Dan betul ketika naik kelas 2 prestasi saya sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Alhamdulillah saya sudah menjadi yang terbaik. Jadi di kelas 2 ini yang Suroto ini sudah saya kalahkan. Jadi mulai kelas 2 ini alhamdulillah saya sudah berhasil mengalahkan Suroto, dan itu berlanjut sampai dengan kelas 6. Jadi saya selalu menjadi yang terbaik di SD Pandirjo 1. Nah, kemudian berbekal itu sebenarnya saya bisa masuk ke sekolah negeri yang terbaik di Kesasi saat itu, tetapi orang tua saya tidak menginginkan itu. Jadi waktu itu SMPN Kesasinya adalah sekolah baru yang baru saja berdiri, dan orang tua saya menginginkan agar saya meskipun dengan nilai yang cukup, saya diminta untuk sekolah itu sebagai anak yang patuh pada orang tua, ya saya mengikuti saja. Dan akhirnya saya masuk di SMPNU Kesasi. Nah, karena sekolah baru tentunya segala sesuatunya terbatas, baik itu gurunya maupun sarana prasarananya. Tetapi justru itu yang menjadikan saya untuk rajin belajar. Saya ingin tunjukkan bahwa dengan sarana prasarana yang pas-pasan tidak menjadi penghalang bagi kita untuk berprestasi. Dan apa yang terjadi, ternyata lulusan dari SMPN Kesasi ini menjadi lulusan terbaik di kecamatan itu, mengalahkan sekolah negeri yang ada. Dan itu saya sebagai siswa yang terbaik. Artinya apa? Bahwa dengan keterbatasan sarana prasarana, asal kita mau belajar, asal kita mau bekerja keras, maka kita bisa mewujudkannya. Nah, kemudian waktu di SMPN Kesasi saya kebetulan saya juga terpilih menjadi ketua OSIS sejak kelas 1 SMP. Mengapa? Kan belum ada kakak kelasnya. Belum ada kakak kelasnya. Iya, karena sekolah baru. Sekolah baru belum ada kakak kelasnya, jadi tidak ada yang ngospeki gitu. Jadi ya ada kebanggaan tersendiri karena tidak ada yang ngospeki. Yang ngospeki siapa? Yang ngospeki ya Bapak Ibu gurunya saat itu. Dan saya kebetulan terpilih menjadi ketua OSIS kelas 1 dan kelas 2. Jadi kelas 1 dan kelas 2, kelas 2-nya kembali terpilih menjadi ketua OSIS. Jadi itulah modal yang saya dapatkan ketika saya belajar di SMPN Kesasi. Nah, kemudian setelah lulus dari SMPN Kesasi dengan bekal nilai yang cukup juga, tadinya saya berkeinginan untuk mengikuti kakak saya yang ada di Jakarta. Jadi saya ingin melanjutkan SMA di Jakarta. Tetapi karena waktu itu kan komunikasi itu kan tidak seperti sekarang ya. Jadi untuk mengakses informasi kan tidak semudah yang sekarang. Jadi ketika saya ke Jakarta, ke tempat kakak saya, ternyata di Jakarta ini sudah tutup. Pendaftaran sekolah SMA-nya sudah tutup. Akhirnya saya kembali lagi ke kampung saya, dan ketika kembali lagi juga akhirnya juga sudah tutup juga itu yang gelombang 1 itu yang negeri itu sudah tutup. Nah, kebetulan saya mendapatkan informasi dari salah satu guru SMP saya, kemudian coba kamu itu kayaknya ada sekolah baru, ada unit sekolah baru yang ada di Kesesi tapi dititipkan di SMA Negeri 1 Kajen.
Akhirnya saya dengan ditemani kakak saya ke SMA Kajen, dan betul bahwa di sana ada gelombang kedua. Akhirnya bismillah saya mendaftar di sana. Saya mendaftar di SMA Negeri 1 Kesasi ini gelombang yang kedua, dan kemudian diterima. Nah, alhamdulillah. Nah, tetapi tidak berhenti di situ, sampai di situ saja. Saat itu karena ini gedungnya belum dibuat, maka dititipkan di SMA Negeri 1 Kajen. Nah, selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Dan ini adalah benar-benar yang menurut saya sangat berkesan. Mengapa? Karena setiap hari ketika saya berangkat dari rumah sampai ke sekolah itu kan kebetulan saya tidak punya sepeda. Saya tidak punya sepeda. Jadi kalau berangkat itu saya nyetop truk pasir. Nyetop truk pasir ya. Jadi dari Kesasi ke Kajen itu saya nyetop truk pasir. Jadi suatu ketika saya pernah mengalami satu kejadian, tidak ada truk yang lewat. Akhirnya saya harus berjalan kaki ya dari Kajen sampai dengan Kesasi. Waktu itu berangkatnya sore karena yang paginya kan dipakai oleh SMA Kajen, sehingga sorenya baru bisa melakukan pembelajaran. Nah, sama seperti yang saya alami ketika di SMP, keterbatasan sarana prasarana itu tidak kemudian menjadikan saya kendor, dan ini bisa dibuktikan ketika tahun kedua saya naik di kelas 2, kemudian gedungnya sudah jadi, pindah ke sana. Saya diminta untuk mengikuti seleksi siswa berprestasi mewakili SMA Kesasi, dan alhamdulillah saya menjadi juara yang pertama. Nah, ini menunjukkan lagi bahwa ternyata keterbatasan itu tidak menjadikan alasan kita untuk tidak berprestasi. Ya, saat itu guru-guru SMA Negeri 1 Kesasi ini sangat luar biasa. Mengapa saya katakan sangat luar biasa? Karena guru-gurunya adalah guru-guru muda, guru-guru ikatan dinas. Jadi mereka lulusan dari perguruan tinggi negeri yang membekali diri dengan ikatan dinas, sehingga langsung ditempatkan. Jadi guru-gurunya sangat luar biasa kreatifnya, ya. Kemudian mereka bekerja sangat luar biasa, mendidik kami dengan tanpa pamrih, ya. Kapanpun kita membutuhkan itu, mereka selalu siap. Walaupun tidak seperti sekarang ya, ada handphone ya yang bisa berkomunikasi setiap saat. Tetapi ketika kita butuh itu, mereka selalu siap. Ya, itulah yang kemudian guru-guru SMA Negeri 1 saya termasuk yang menginspirasi saya menjadi guru. Menjadi guru. Ya. Jadi waktu itu ketika saya akan lulus, menjelang lulus dari SMA itu, saya sempat galau apakah akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau mondok. Jadi saya juga dulu bercita-cita ingin mondok ke pesantren. Nah, waktu itu saya ketemu dengan guru saya, guru matematika, namanya Pak Khairul Anwar. Saat ini beliau juga menjadi kepala sekolah di Demak. Ya. Jadi waktu itu saya konsultasi, Pak, saya kok bimbang nih Pak, saya galau antara kuliah apa mondok. Kemudian beliau memberikan nasihat-nasihat, dan akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan perguruan tinggi. Dan oleh sekolah kemudian saya didaftarkan melalui jalur, kalau yang sekarang itu namanya jalur prestasi, kalau dulu namanya PMDK. Kalau dulu namanya PMDK. Jadi jalur undangan melalui rapot, gitu ya, melalui rapot. Dan alhamdulillah saya diterima di IKIP Semarang, yang sekarang UNES, di IKIP Semarang. Kemudian mengambil jurusan matematika seperti Pak Khairul, karena Pak Khairul ini termasuk guru yang menginspirasi saya, guru idola saya, guru matematika. Nah, ketika terjadi dialog ya, diskusi dengan Pak Khairul itu, Pak Khairul itu berhasil seperti mencuci otak, mencuci otak, seperti mencuci otak. Jadi begini, cucian otak yang ada di otak saya itu begini. Dul, nanti kamu ketika masuk ke pendidikan matematika sana, yang harus kamu lakukan satu,
kamu harus bisa mendapatkan beasiswa. Ini yang pertama, ini sudah terekam di sini. Jadi kamu nanti harus bisa mendapatkan beasiswa. Nah, beasiswanya harus beasiswa ikatan dinas. Saya sempat tanya, kenapa Pak kok harus ikatan dinas? Karena kalau beasiswa ikatan dinas itu nanti kamu tidak perlu repot-repot lagi mencari pekerjaan, karena nanti akan ditempatkan. Nanti langsung ditempatkan, langsung menjadi ASN gitu ya. Nah, itu pertimbangannya itu. Kemudian yang kedua, kamu nanti ketika di sana itu harus lulus tepat waktu. Harus lulus tepat waktu. Nah, mengapa harus lulus tepat waktu? Karena kesempatannya nanti lebih banyak ya ketika kamu lulus tepat waktu, kesempatan untuk bekerjanya itu lebih banyak ya daripada menunda-nunda waktu. Jadi kamu harus lulus tepat waktu. Nah, jadi dua hal inilah yang menancap di pikiran saya. Jadi alhamdulillah ketika saya masuk di UGM Semarang waktu itu tahun 96, kemudian alhamdulillah saya langsung mendapatkan beasiswa PPA, beasiswa prestasi akademik. Jadi yang didoktrin oleh Pak Heril itu saya berusaha sekuat mungkin bagaimana caranya agar bisa mendapatkan beasiswa itu, dan ternyata alhamdulillah terkabul. Jadi saya langsung mendapatkan beasiswa prestasi akademik. Nah, kemudian untuk bisa mendapatkan beasiswa ikatan dinas itu baru di semester 5. Maka ketika semester 5 saya berusaha bagaimana agar bisa pindah dari beasiswa prestasi akademik PPA ke beasiswa ikatan dinas, dan alhamdulillah bisa tercapai. Jadi di semester 5 itu saya pindah mendapatkan beasiswa ikatan dinas. Jadi dua pesan dari guru saya ini bisa saya bisa saya capai, dengan kerja keras yang saya lakukan. Dan kemudian yang ketiga tadi kan apa? Yang ketiga apa? Lulus tepat waktu ya, lulus tepat waktu. Nah, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tepat waktu, walaupun saat itu untuk bisa lulus 8 semester itu susah, apalagi kalau di perguruan tinggi negeri itu saat itu tuh sangat susah untuk bisa lulus tepat waktu. Kalau sekarang kan banyak ya, kalau sekarang banyak. Jadi waktu itu saya termasuk 3 mahasiswa yang lulus tepat waktu ya, jadi lulus tepat 8 semester. Jadi saya masuk 96, per Agustus ini saya lulus di tahun 2000. Jadi lulus pertama dengan ijazah Universitas Negeri Semarang. Ya, ini lulus pertama. Jadi tadi nyambung. Jadi SMP-nya angkatan pertama, SMA-nya angkatan pertama, S1-nya lulus yang pertama dengan sebutan Universitas Negeri Semarang. Jadi ijazah yang pertama itu saya. Ya, jadi angkatan saya itu yang wisuda tahun 2000 itu yang mendapatkan ijazah Universitas Negeri Semarang yang pertama. Nah, kemudian setelah saya lulus Agustus itu saya dinyatakan lulus, ada salah satu teman saya, kakak kelas saya yang datang ke kos-kosan mengatakan begini, "Dit, sudah lulus belum?" "Sudah Mas." "Nah, kalau sudah besok hari Minggu ikut saya." "Kemana Mas?" "Ke rumah kepala sekolah SMA Negeri 2 Pekalongan." Nah, kemudian akhirnya hari Minggu sore saya silaturahim ke rumah kepala sekolah SMA Negeri 2 Pekalongan, kalau tidak salah namanya Ibu almarhumah Bu Mariuna. Kemudian silaturahim, saya dikenalkan bahwa saya ex mahasiswa ikatan dinas yang sudah lulus. Kemudian kalau diberikan kesempatan untuk bisa menjadi GTT di SMA Negeri 2 Pekalongan. Nah, dari obrolan panjang lebar, kemudian beliau langsung mengatakan, "Udah besok mengajukan lamaran ke SMA Negeri 2 Pekalongan." Jadi Seninnya saya ke SMA Negeri 2 Pekalongan dengan membawa surat lamaran. Alhamdulillah langsung dinyatakan diterima, langsung diberikan jadwal mengajar hari Selasa. Hari Selasa itu langsung
diminta untuk mengajar, langsung diberikan jadwal oleh wakil kurikulumnya, namanya waktu itu Pak Sulis, Pak Sulis. Ya. Nah kemudian sembari saya mengajar di SMA Negeri 2 Pekalongan sebagai GTT, saya mengurus ikatan dinas saya. Ya, ikatan dinas saya, harapannya agar saya bisa ditempatkan di situ di SMA Negeri 2 Pekalongan. Saya ke Jakarta, ke kementerian, kemudian ketemu namanya Pak Tukino, orang Pemalang. Saya menyampaikan bahwa saya mahasiswa ikatan dinas Universitas Negeri Semarang yang sudah lulus, apakah ada formasi yang bisa saya ambil. Terus beliau mengatakan, Mas, untuk yang formasi di Jawa itu sudah habis. Ini adanya yang di luar Jawa. Apakah kamu siap? Oh, nggak apa-apa Pak. Yang penting saya minta tolong ditempatkan di yang kota Pak. Jadi luar Jawa tapi tolong dipilihkan yang kota. Terus ketemulah SMP Negeri 1 Toli-Toli Sultan. Iya. Nah, SMP Negeri 1 Toli-Toli Sultan. Oke, terus sepakat ini, terus saya dibuatkan SK, ketik manual gitu. Nah, udah Mas, sekarang kamu pulang ke Pekalongan. Nanti kalau ini SK-nya sudah ditandatangani sama pimpinan, nanti saya kabari. Nah, oke, akhirnya saya pulang ke Pekalongan, kemudian saya menyampaikan hasilnya, laporan ke Bu Maduna bahwa ternyata di Jawa itu sudah tidak ada. Kemudian ini adanya di luar Jawa, di Sulteng, SMP Negeri 1 Toli-Toli. Nah, waktu itu Bu Madunanya mengatakan, udah nggak apa-apa, mungkin memang rezekinya di sana. Nah, ternyata keesokan harinya saya dihubungi oleh pihak Jakarta. Mas Dul, mohon maaf sekali, Pemda Toli-Toli menolak orang Jawa. Menolak orang Jawa karena tahun 2000 ini adalah era otonomi daerah yang pertama. Nah, jadi orang-orang Jawa yang bekerja di sana itu pada mengajukan mutasi pindah ke Jawa. Jadi Pemda sana, wah untuk apa menerima orang Jawa? Toh nanti kembali lagi mengajukan pindah. Akhirnya saya ditolak oleh Pemda Sultan, Ya sudah, berarti jalan saya tidak lewat sini. Jalan saya tidak lewat ikatan dinas. Nah, di tahun 2001 itu tidak ada tes PNS, kemudian di tahun 2002 itu ada tes CPNS daerah yang pertama. Nah, saya berpikir, wah, daripada menunggu sesuatu yang tidak pasti, maka saya mengambil keputusan untuk mencoba ikut tes CPNS daerah yang pertama itu. Dan alhamdulillah diterima. Jadi alhamdulillah diterima. Jadi ditempatkan juga di SMA Negeri 2 Pekalongan. Jadi berarti itulah jalan yang harus saya lalui. Jadi tidak menggunakan ikatan dinas saya, harus menggunakan jalur tes. Tes kemudian ditempatkan di SMA Negeri 2 Pekalongan sejak tahun 2002. Jadi SK saya itu per 1 Desember 2002. 1 Desember 2002. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu di tahun 2008 itu saya sudah dipilih oleh teman-teman untuk menjadi ketua MKMP Matematika. Jadi kalau di mahasiswa saya juga dulu aktif di PMI. Kebetulan saya juga menjadi ketua PMI di MIPA UNES. Jadi nyambung tadi ya, dari SMP ketua OSIS, kemudian SMA-nya ketua MPK, kemudian S1-nya ketua PMI, kemudian di guru itu saya ketua MKMP Matematika Kota Pekalongan, kemudian pernah menjadi guru teladan di Kota Pekalongan, kemudian pernah menjadi guru favorit versi koran radar. Nah, kemudian waktu itu hadiahnya jalan-jalan ke Malaysia dan ke Singapura ya, selama 6 hari. Nah, kemudian di tahun 2022 per 7 Januari 2022 saya diamanai tugas untuk menjadi Kepala SMA Negeri 1 Gemuk. Jadi mulai 7 Januari 2022.
Nah, kemudian di bulan Mei 2024 saya dipilih oleh teman-teman untuk menjadi ketua MKKS SMA Kabupaten Kendal. Ya, jadi mulai Mei 2024 dan per 1 Juli 2024 saya diberi tambahan amanah, di samping menjadi kepala SMA Negeri 1 Umum, menjadi PLT Kepala SMA Negeri 1 Weleri. Dan per tanggal 1 Februari 2025 saya diamanai untuk menjadi PLT di SMA Negeri 1 Kendal. Jadi itulah proses perjalanan saya dari kecil sampai saat ini. Iya. Berarti Pak Dul ini sejak kecil tuh emang sudah leader. Iya, suka memimpin. Mana alur ceritanya Pak Dul itu sering menjadi yang pertama gitu ya Pak. Itu menarik sekali. Sekolah baru tapi Pak Dul berani untuk menjelajahi gitu loh guys. Jadi sangat amat patut dicontoh oleh teman-teman gitu loh. Oke, selanjutnya Bapak, kesan pertama Bapak ketika SMA Negeri 1 Kendal itu terhadap SMA Negeri 1 Kendal itu seperti apa Pak? Jadi ketika pertama kali saya ke SMA Negeri 1 Kendal sebelum saya menjadi PLT Kepala SMA Negeri 1 Kendal, kesan yang saya tangkap itu, wah, SMA Negeri 1 Kendal ini adalah sekolah yang sangat megah. Jadi fisiknya ini megah luar biasa, dan saya berasumsi bahwa prestasi dari SMA Negeri 1 Kendal ini pasti semegah bangunannya. Itu kesannya dari fisiknya itu megah luar biasa. Berarti sampai saat ini apakah kesan itu terus membekas di hati Bapak atau bagaimana? Iya, dan kesan itu membekas, dan ketika kemudian saya masuk menjadi PLT Kepala SMA Negeri 1 Kendal, maka ini yang menjadi penyemangat saya untuk mewujudkan bahwa SMA Negeri 1 Kendal ini megah luar dalam. Megah luar dalam. Jadi tidak hanya sekedar megah fisiknya, tapi megah prestasinya, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi SMA Negeri 1 Kendal ini megah luar dalam di bayangan Pak Salam. Nah, kalau begitu untuk merealisasikannya, visi dan misi utama dari Bapak Salam seperti apa sih Pak? Jadi tentunya ketika saya masuk ke dalam sistem yang ada di SMA Negeri 1 Kendal, yang saya lakukan adalah melihat visi misi yang sudah ada di sini. Kita tahu bahwa visi dari SMA Negeri 1 Kendal ini kan sangat luar biasa, yaitu mewujudkan manusia yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, berprestasi tinggi, dan siaga kependudukan, serta berwawasan lingkungan di era global. Ini kan visi yang menurut saya sangat luar biasa, dan ketika di breakdown menjadi 13 misi, ini juga sangat luar biasa. Nah, dalam rangka untuk mewujudkan itu, saya melihat program-program yang baik saya lanjutkan, tetapi ada program-program baru yang ingin saya wujudkan dalam rangka untuk mendorong percepatan prestasi yang ada di SMA Negeri 1 Kendal. Di antaranya, yang pertama adalah program satu anak minimal satu prestasi. Satu anak minimal satu prestasi. Karena saya meyakini bahwa setiap anak itu punya bakat, minat, keterampilan yang berbeda-beda, sehingga kewajiban bagi kita, bagi sekolah untuk memfasilitasi itu, untuk mendorong agar anak-anak tumbuh kembang dengan bakat, minat, dan keterampilannya masing-masing. Sehingga saya optimis bahwa program ini akan berhasil. Jadi target saya 90% dari peserta didik SMA Negeri 1 Kendal memiliki satu prestasi, minimal memiliki satu prestasi. Begitu. Itu suatu gebrakan baru yang sangat amat
mengembalikan Semanik ke era yang sebelum-sebelumnya gitu ya Pak. Betul. Agar Semanik itu emang prestasinya kan banyak sekali. Iya, betul. Tentu memang harus selalu dunia. Gitu. Nah kemudian tadi yang pertama itu ya, yang pertama adalah mewujudkan satu anak minimal satu prestasi. Kemudian yang kedua yang ingin saya bangun di SMA Negeri 1 Kendal dengan branding yang sudah ada, saya ingin mengoptimalkan branding yang sudah ada dan menumbuhkan karakter yang kuat. Nah di antaranya dengan membangun budaya tujukan. Apa itu tujukan? Yang pertama adalah kejujuran. Karena kunci sukses yang pertama itu menurut saya adalah kejujuran. Jadi kejujuran itu sangat penting. Maka dengan branding SMA Negeri 1 Kendal sebagai sekolah berintegritas ini sangat mendukung. Program ini sangat mendukung, yaitu mewujudkan kejujuran. Jadi anak-anak kita latih, kita dorong agar selalu jujur dalam kondisi apapun, termasuk ketika mereka mengerjakan misalkan ulangan. Ulangan kita dorong agar anak-anak jujur. Prestasi itu penting tapi jujur itu lebih utama. Prestasi penting tapi jujur itu lebih utama. Jadi jangan hanya berprestasi tapi meniadakan kejujuran. Kita dorong agar anak-anak ini berlaku jujur. Jadi dan di sini alhamdulillah kalau saya perhatikan siswa-siswa SMA Negeri 1 Kendal ini sudah baik ya. Artinya ketika mereka misalkan menemukan sesuatu yang bukan miliknya ya langsung dikomunikasikan. Ini kan budaya kejujuran, budaya kejujuran. Kemudian ini tidak hanya berlaku kepada peserta didik saja, Bapak Ibu guru, karyawan juga sama. Kita dorong agar budaya kejujuran ini menjadi roh kita di SMA Negeri 1 Kendal. Ini yang pertama, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kedisiplinan. Kedisiplinan juga kunci untuk meraih kesuksesan. Maka ketika saya masuk ke sini, saya langsung menyampaikan kepada teman-teman, mari kita disiplin mulai dari diri kita masing-masing. Nah, maka saya sosialisasikan juga kepada anak-anak waktu itu bahwa mulai jam 7 kurang 5 pintu gerbang itu sudah ditutup. Kita sosialisasikan kepada orang tua bahwa SMA Negeri 1 Kendal jam 7 kurang 5 itu pintu gerbang sudah ditutup. Dan itu berlaku untuk siapapun. Tidak hanya untuk peserta didik, kepala sekolahnya datang terlambat, ya tetap di luar. Itu tidak mendikotomi. Ini guru ini terlambat oleh mlebu, nggak bisa gitu. Dari itu gurunya, dari itu siswanya, dari itu kepala sekolahnya, semuanya berlaku. Kalau jam 7 kurang 5 pintu gerbang ditutup dan tidak boleh masuk. Ini kedisiplinan. Termasuk Bapak Ibu guru juga ketika mereka mengajar di kelasnya masing-masing juga harus datang tepat waktu. Jangan kemudian masuknya jam 07.00 tapi jam 07.00 baru berangkat dari ruang guru. Nah ini kan berarti tidak mengajarkan kedisiplinan. Nah hal-hal yang seperti ini saya minta partisipasi aktif dari peserta didik juga untuk melaporkan ke saya. Jadi kalau ada guru-guru yang seperti itu yang tidak tepat waktu mohon disampaikan kepada saya sehingga bisa kita lakukan pembinaan. Yang harapannya sama seperti tadi kejujuran, kedisiplinan itu juga menjadi roh kita di SMA Negeri 1 Kendal karena sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang itu nanti akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi karakter kejujuran, karakter kedisiplinan itu harus ada pada diri setiap warga SMA Negeri 1 Kendal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kekeluargaan. Kita pahami bersama bahwa SMA Negeri 1 Kendal ini adalah rumah kedua kita, entah itu Bapak Ibu guru maupun peserta didik, karena hampir kurang lebih 10 jam. 10 jam kita ada di sini. 10 jam kita ada di sini. Bagi kita itu sudah seperti saudara, seperti keluarga. Nah, keluarga saudara itu kan seperti, kalau saya ibaratkan itu seperti tubuh. Jadi kalau ada tubuh kita yang sakit, maka bagian tubuh yang lain ikut merasakan sakit. Maka
saya mendorong agar budaya 5S ini juga kita wujudkan. Senyum, kemudian salam, sapa, sopan dan santun. Ini juga harus menjadi budaya kita. Nah, jadi jangan sampai ketika kita berpapasan pelengos, kabur gitu ya, kabur. Ya, jadi berlaku untuk semua. Jadi yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Ya, jadi kakak kelas tidak merasa sok-sokan karena sebagai senior tidak mau menghormati, ya, tidak mau menghormati yang muda, tidak mau menyayangi yang muda. Nah, yang adik kelas tidak mau menghormati, yang tua. Ini harus kita kita hilangkan, kita hilangkan. Jadi yang kita bangun adalah budaya tadi, senyum, sapa, salam, kemudian sopan dan santun. Nah, ini adalah budaya kekeluargaan yang akan kita bangun. Jadi tadi sudah 3 ya, kejujuran, kedisiplinan, kekeluargaan, kebersihan. Nah, kemudian yang keempat, kebersihan. Nah, ini selaras dengan branding dari salah satu branding dari SMA Negeri 1 Kendal, yaitu sekolah sehat. Iya, sekolah sehat. Ya, sekolah sehat. Jadi kebersihan ini penting bagi kita. Maka saya menginginkan bahwa semua warga SMA Negeri 1 Kendal ini benar-benar terlibat aktif dalam menjaga kebersihan yang ada di SMA Negeri 1 Kendal. Jadi pekerjaan ini tidak hanya kita bebankan seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan saja, tapi harus menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi kalau misalkan mbaknya ini kok, Mbak Lala ya, Mbak Ataya ini kok melihat ada sampah yang tidak di tempatnya, ya diambil, diambil kemudian ditaruh di tempat sampah. Atau misalkan Mbak Ataya habis makan permen ya, habis makan permen, bungkusnya mau dibuang kok di sekitar situ kok belum ada tempat sampah, ya taruh di saku, disimpan. Nah, baru nanti ketika melihat tempat sampah kita taruh di tempat sampah. Jadi ini budaya-budaya yang harus kita bangun dari kebersihan. Kemudian yang keberapa tadi? Yang kelima sekarang. Yang kelima itu kesehatan. Jadi kesehatan itu penting. Kalau badan kita sehat, maka kita bisa memberikan layanan yang terbaik. Termasuk kalau yang peserta didik, kalau badannya sehat, itu kan bisa belajar dengan baik. Coba kalau sakit, kalau saya kan tidak bisa belajar dengan baik. Maka kesehatan itu juga sangat penting. Oleh karena itu, maka untuk mendukung itu SMA Negeri 1 Kendal, kantinnya itu juga kerjasama dengan pihak lain untuk memastikan bahwa makanan-makanan yang terjual di kantin SMA Negeri 1 Kendal ini makanan-makanan yang sehat. Makanan-makanan yang sehat. Perlu Mbak Ataya ketahui bahwa jangan lupa bahwa anak-anak sekarang itu walaupun masih muda ternyata kadar gulanya itu tinggi. Iya, kadar gulanya betul tinggi, ya? Pak. Kadar gulanya tinggi karena biasa mengkonsumsi makanan dan minuman yang kurang sehat. Ya. Nah, makanan-makanan atau minuman-minuman yang cepat saji, ya kan? Nah, itu kan yang menyebabkan itu tadi kadar gulanya tinggi sehingga walaupun masih muda sudah kena penyakit. Nah, ini yang harus kita kita minimalisir yang ada di SMA Negeri 1 Kendal. Kita memastikan bahwa makanan yang ada di kantin-kantin SMA Negeri 1 Kendal adalah makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Gitu ya. Itu yang ke-5, sekarang yang ke-6. Yang ke-6 ini adalah kerindangan. Kerindangan. Jadi saya memimpikan agar kondisi di SMA Negeri 1 Kendal ini menjadi sekolah yang rindang, sekolah yang sejuk ya, sehingga program ke depan nanti kita akan mengupayakan untuk kembali mengoptimalkan ruang-ruang kita yang belum ada pohonnya, itu nanti kita tanam pohon, kemudian kita rawat untuk hutan mini yang sudah kita punya, kita optimalkan betul ya. Dan di ruang-ruang kita yang ruang-ruang kosong yang masih dimungkinkan untuk ditanami pohon, akan kita tanami pohon yang rindang. Sehingga harapannya nanti menjadi sekolah yang rindang. Yang ke-6. Yang terakhir, yang ke-7 adalah keamanan.
aman ini sangat penting ya untuk memastikan anak-anak yang belajar di SMA Negeri 1 Kendal dalam kondisi yang aman. Aman dari apa? Dari bullying, aman dari kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik. Nah, ini kita pastikan bahwa di SMA Negeri 1 Kendal ini tidak ada. Maka saya mendorong kepada seluruh peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Kendal untuk jangan sungkan-sungkan melaporkan apabila ada kejadian yang melibatkan atau yang menyebabkan adanya kekerasan. Jadi saya sangat welcome apabila anak-anak segera melaporkan kalau ada kejadian-kejadian yang menjurus pada kekerasan, baik itu psikis maupun fisik. Jadi itu kemudian berikutnya tadi membudayakan 7K, selanjutnya adalah KKO ya, sekolah kelas khusus olahraga, dan alhamdulillah ini sudah bisa direalisasikan untuk tahun ini ya. Kemudian berikutnya adalah sekolah digital, ini juga sekolah digital sedang kita dorong. Jadi ketika misalkan pihak ketiga ya, pihak lain ingin mengetahui, Pak, ini SMA 1 Kendal yang tidak masuk itu berapa hari ini? Suruh masuk ketik 5. Atau tidak ada gitu ya. Jadi gitu. Cepat ya, cepat pelayanan prima ya. Terus misalkan, Pak, ini jam ke-7, jam ke-7 itu kelas 10X misalkan, 10X ini yang ngajar siapa? Oh, yang ngajar Bu ini, mapelnya ini gitu. Nah, ini kita dorong ke sana. Jadi kita dorong ke sana dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada. Kita akan dorong, kita akan wujudkan agar SMA Negeri 1 Kendal ini menjadi sekolah digital. Jadi itu yang coba akan kita bangun ke depan SMA Negeri 1 Kendal. Itu program-program baru dari Pak Abdul Salam itu menarik semua untuk dibahas ya. Jadi mungkin setelah ini tuh saya akan menanyakan lebih lanjut. Nah, tadi tuh Bapak itu mengutip sedikit terkait branding. Dan kemarin itu baru saja launching Rusa Antik atau rumah sampah anti plastik. Betul. Anti botol plastik. Oh, anti botol plastik. Kenalan ya Pak ya. Anti botol plastik. Nah itu ya Pak, itu baru banget di launching kemarin ya Pak. Betul. Nah, bisa Pak Dul ceritakan bagaimana awal mula ide ini muncul? Jadi awal mula muncul ide ini kan diawali dari komitmen kita bersama bahwa SMA Negeri 1 Kendal ini kan sekolah dengan branding sekolah adiwiyata. Iya, sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata, meskipun SMA Negeri 1 Kendal ini memang belum menjadi sekolah adiwiyata nasional, tapi masih kita dorong ini agar target kita di tahun ini bisa menjadi sekolah adiwiyata nasional. Nah, salah satu wujud komitmen kami, maka kami terus berinovasi. Salah satu inovasinya adalah dengan kemarin melaunching program Rusa Antik, rumah sampah anti botol plastik. Jadi rumah sampah ini bukan hanya sekedar tempat ya, tapi juga sebagai media untuk mengajarkan kepada anak-anak bagaimana anak-anak ini peduli untuk memilah sampah yang ada. Jadi mana yang sampah organik, mana sampah anorganik, kemudian sampah-sampah yang botol plastik tadi. Nah, ini Rusa Antik ini pun kita daur ulang dari sisa tempat burung apa itu yang ada di belakang itu. Kemudian kita sulap, kemudian menjadi satu bentuk yang unik ya, untuk tempat tadi botol plastik tadi. Jadi itu adalah bagian dari inovasi kami yang merupakan implementasi dari komitmen kami sebagai sekolah adiwiyata. Gitu. Oke. Lalu Bapak, ini muncul pertanyaan, setelah botol plastik itu terkumpul dari Rusa Antik, dan nantinya itu akan diproses seperti apa sih Pak? Jadi begini, kami dari SMA Negeri 1 Kendal di samping punya tim sendiri tim sendiri yang menangani sampah yang ada di SMA Negeri 1 Kendal. Kami juga berkolaborasi dengan pihak lain. Dalam hal ini adalah Bank Sampah Induk yang ada di Kabupaten Kendal. Jadi kami bermitra dengan mereka. Kemudian
botol-botol plastik ini kemudian nanti akan diambil oleh mereka. Ya, jadi akan diambil oleh mereka. Nah, tentunya ada nilai ekonomis di sana. Ada nilai ekonomis di sana. Nah, nilai ekonomisnya yang kita dapatkan itu kita gunakan dalam rangka untuk mendukung program-program sekolah yang tentunya tidak bisa sepenuhnya tercover oleh BUSP. Oh begitu. Iya. Jadi yang botol plastik itu kita serahkan kepada pihak yang ketiga gitu. Oh begitu. Jadi secara rutin nanti akan diambil. Tetapi untuk sampah-sampah yang organik, sebagian kita olah menjadi kompos. Yang mana kompos itu bisa kita gunakan untuk tanaman-tanaman yang ada di sekolah, bisa juga nanti kita jual. Yang nilai ekonomisnya nanti untuk kepentingan program-program sekolah, mendukung program-program sekolah. Jadi memang sudah direncanakan dengan sangat amat teliti, bahkan sampai nantinya dikembalikan untuk siswa kembali, gitu ya Pak? Betul. Wah, sangat amat menarik. Tadi juga Bapak membahas terkait KKO, kelas khusus olahraga. Betul. Nah itu kan dihususkan untuk peserta didik baru ya. Betul. Nah kiranya Bapak seperti apa sih konsep dan juga persiapan dari program ini? Gitu? Ya. Jadi sebenarnya untuk mewujudkan kelas khusus olahraga itu sudah terbesit lama ketika saya waktu itu di SMA Negeri 1 Gemung. Saya sudah berkeinginan untuk mewujudkan KKO, tetapi dengan melihat sarana prasarana yang kurang memadai, maka ketika saya di PLT-kan di SMA Negeri 1 Weleri, sebenarnya saya sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan cabang dinas pendidikan. Jadi saya melihat bahwa Kabupaten Kendal ini punya potensi yang sangat luar biasa di bidang olahraga. Tetapi sampai saat ini itu belum ada satu sekolah pun yang memfasilitasi, memfasilitasi anak-anak yang punya potensi di bidang olahraga. Saya tergerak untuk itu, kemudian saya menyampaikan gagasan saya ke cabang dinas, dan waktu itu langsung direspon. Yaudah Pak Dul, segera membuat proposal, melakukan kajian apakah SMA Negeri 1 Weleri itu bisa untuk membuka kelas KKO apa tidak. Nah, saat itu saya berkomunikasi dengan tim yang ada di sana, kemudian saya juga sudah sempat melakukan studi tiru ke SMA 3 Salatiga yang kebetulan di sana sudah membuka kelas khusus olahraga. Nah, tetapi kemudian saya dipindah ke sini ke SMA Negeri 1 Kendal. Akhirnya yang SMA Negeri 1 Weleri nggak jadi. Kemudian saya lanjutkan di SMA Negeri 1 Kendal. Karena melihat salah rasanya ada, kemudian saya melakukan diskusi dengan stakeholder yang lain, dalam hal ini Dispora Kabupaten Kendal, kemudian PONI Kabupaten Kendal, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal. Jadi kami berkoordinasi, bersinergi bahwa kami akan membuka kelas KKO, kira-kira apa yang bisa kontribusikan di SMA Negeri 1 Kendal, dan ternyata gayung bersambut mereka sangat mendukung. Kemudian kami tindak lanjuti dengan membuat proposal, dan alhamdulillah disetujui, dan di tahun ini SMA Negeri 1 Kendal diberikan kesempatan untuk membuka satu kelas KKO. Begitu. Jadi ada proses panjang. Termasuk kemarin kita sebelum membuka ini, kami kemarin juga sudah melakukan studi tiru ke SMA Negeri 1 Grobogan. Oh gitu. Yeah. Oke Pak. Jadi kelas khusus olahraga membuka satu kelas baru. Nah ini untuk kembali pertanyaan Bapak, kiranya itu kan kita dalam satu angkatan ada 12 kelas ya Pak. Nah nanti apakah menambah satu kelas lagi atau mengurangi kuota dari yang kelas universal itu Pak? Jadi kelas KKO ini tidak menambah rombel, apalagi di SMA Negeri 1 Kendal ini kan sudah tipe A. Tipe A itu sudah maksimal, jadi rombel SMA itu maksimal 36. Jadi sudah tidak boleh nambah lagi, tidak boleh nambah lagi. Maka otomatis mengurangi kelas reguler ya. Jadi yang sekarang yang kelas 10 nanti itu satu kelas khusus olahraga, 11 rombel yang reguler.
Jadi ya, mengurangi kuota yang lainnya. Iya. Jadi nanti 36 siswa itu belajar tetap belajar, ada belajar mata pelajaran utamanya, terus kemudian ditambah dengan olahraga seperti itu, Pak? Iya, betul. Jadi nanti untuk pembelajarannya yang mereka tetap mendapatkan pelajaran umum seperti reguler, tetapi frekuensinya yang berbeda, ya. Frekuensi berbeda. Dan yang kelas reguler tidak boleh iri, tidak boleh iri. Ya makanya nanti kita lokalisir ya, kita cari tempatnya yang terpisah biar yang kelas reguler ini nggak iri. Jadi bisa jadi mereka karena pas intensitas pelatihan olahraga itu bisa jadi mereka nanti berangkatnya kan siang. Jadi nanti dari pagi itu nanti di stadion, ya. Jadi mereka orang tua ngantarnya di stadion, nanti mungkin sampai jam 9 nanti baru ke sekolah. Oh begitu. Ke sekolah. Nanti kemudian nanti jam 2 nanti mereka harus ke stadion lagi, ya sampai dengan sore nanti. Jadi nanti orang tua konsepnya nanti rencananya orang tua nanti menjemputnya di stadion, setelah di stadion berangkat di stadion, kemudian nanti pulangnya di stadion. Jadi nanti kita yang antar jemput nanti. Jadi dari jam 9 nanti dari sekolah ada yang jemput. Ya, kemudian nanti jam 2 nanti ada yang mengantar lagi. Gitu. Karena kalau nggak nanti khawatirnya tidak sampai sekolah. Iya. Kemudian nanti pulang tidak sampai stadion lagi. Jadi sebagai bentuk kontrolnya nanti di situ. Jadi mereka tetap menerima pembelajaran, tetapi jamnya itu tidak sama dengan yang kelas reguler. Oh begitu, Pak. Jadi mereka sering main ke stadion gitu ya, Pak? Iya, ya bukan main ya. Belajar, melatih gitu. Iya. Nah, berarti kalau begitu untuk yang menjadi tentornya itu guru Semanik kah, Pak? Atau dari pusat situ, Pak? Jadi pelatihnya khusus dari sana. Makanya tadi kita kerjasama dengan Dispora dan dengan KONI. Jadi memang dilatih oleh para ahlinya. Kalau yang guru sini kan terbatas. Iya. Keahliannya kan terbatas. Nah, maka nanti yang melatih sana. Jadi kita sudah kerjasama dengan sana dan alhamdulillah mereka juga menyupport untuk tenaganya itu mereka menyupport. Oh begitu. Itu menarik sekali ya teman-teman. Ini untuk kakak kelas yang hampir setelah ini mau lulus, jangan iri sama adik-adiknya ya. Yang sekarang kan berarti ditunjang sekali mereka untuk fokus di olahraga. Dengan visi beliau yang awal tadi kita bahas, jadi selain itu nggak luar, nggak dalam, megah. Begitu. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kemarin itu kan Bapak sudah memberi surat edaran baru yang membahas terkait dengan itu Pak, salah satunya kedisiplinan. Nah kiranya sampai sekarang apakah sudah terlihat perubahan dari siswa-siswi atau bahkan guru Pak? Kalau 100% belum ya. Saya melihat bahwa ada saya jumpai beberapa anak yang masih terlambat. Nah ini nanti kita akan evaluasi ini terlambatnya itu kenapa? Ya. Apakah hanya anak-anak itu atau anak-anak yang bergantian? Jadi nanti kita akan lakukan evaluasi. Tetapi secara umum sudah ada perubahan, ya, meskipun belum 100%. Nah, namanya pembentukan karakter itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada proses, proses. Nah, proses ini yang harus kita kawal secara konsisten. Karena kalau tidak kita kawal secara konsisten, program ini tidak bisa berjalan dengan optimal. Benar sekali. Nah, kan tadi program-program dari Pak Dusal ini sangat amat banyak ya Pak. Nah sekarang seberapa penting nih peran dan respon dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Kendal dalam mendukung dan menyukseskan program-program dari sekolah? Ya sangat penting sekali karena peserta didik atau murid ini kan objeknya. Objeknya. Kalau kita punya program muluk-muluk tapi peserta didik tidak mendukung, ya jangan jalan. Jadi program sekolah ini harus semua saling sinergi, Bapak Ibu gurunya, TU-nya, kemudian siswanya, semuanya harus saling bersinergi sehingga nanti akan menjadi orkestra yang sangat indah. Jadi tidak bisa kita menafikan satu bagian, semuanya punya peran masing-masing. Dan peran siswa itu ya sangat penting. Seperti tadi, kalau ada sesuatu yang nggak beres segera lapor. Kalau hanya diam saja saya nggak tahu, saya nggak bisa mengambil langkah. Ya, maka perlu peran serta dari peserta didik. Benar sekali. Jadi teman-teman memang sangat amat diperlukan untuk
feedback yang adil merata gitu ya Pak, antara dari sekolah dan juga dari siswa-siswi. Baik, selanjutnya mengingat SMA Negeri 1 Kendal merupakan salah satu sekolah favorit di Kabupaten Kendal ini. Nah, bagaimana kesiapan sekolah dalam menyambut peserta didik baru pada tahun pembelajaran kali ini, Pak? Jadi persiapannya sudah banyak kita lakukan. Yang utamanya yang terkait dengan SPMB, ya tentunya karena kita di bawah nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, maka kita selalu memperdomani yang pertama Permendikdasmen, ya itu yang terkait dengan SPMB, kemudian Pergu, kemudian Juknis. Ya, kita tunduk dan patuh terhadap regulasi yang ada. Jadi dasar hukum kita itu. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan apapun selain mengacu kepada regulasi yang ada. Jadi itu. Kemudian yang kedua, terutama dalam rangka tadi menyiapkan KKU misalkan, kami juga berkoordinasi dengan stakeholder yang lain, ya, sehingga harapannya nanti bisa sinergi dan bisa menyupport kelas khusus olahraga yang ada di SMA Negeri 1 Kendal. Pun demikian untuk yang kelas reguler tentunya kami juga sudah membentuk tim, ya, untuk panitia untuk menyiapkan segala sesuatunya, ya, untuk sarana prasarana dan lain sebagainya juga kita siapkan, sehingga harapannya proses penerimaan murid baru yang ada di SMA Negeri 1 Kendal untuk tahun ini bisa berjalan dengan baik. Iya. Jadi semuanya kita siapkan. Alhamdulillah. Jadi semuanya sudah aman ya Pak, sudah siap gitu. Oke. Di sini saya ada pertanyaan kembali nih Pak. Apa yang menjadi pembeda dalam proses penerimaan siswa baru tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, tentunya dengan mengacu pada regulasi yang ada, ya, bahwa untuk jalurnya kan masih sama. Kalau cuma ada perbedaan nama saja. Kalau dulu kan namanya jalur zonasi, kalau sekarang itu kan jalur domisili yang pertama, kemudian jalur afirmasi yang kedua, kemudian yang ketiga adalah jalur prestasi, dan yang keempat jalur perpindahan orang tua. Jalur perpindahan orang tua. Kalau di Permendikbudnya di sana disampaikan bahwa untuk jalur domisili itu minimal 30%. Nah, kemudian jalur afirmasi minimal 30%. Kemudian jalur prestasi minimal 30%. Kemudian jalur perpindahan orang tua maksimal 5%. Berarti masih berapa persen ya? Nah, belum. Yang belum 30, 90 ya. 5, berarti 95 ya. 95. Nah, 5-nya masuk kemana? Nah, ini diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Nah, di Provinsi Jawa Tengah, yang 5 itu dimasukkan ke jalur domisili 3%, dimasukkan ke jalur afirmasi 2%, sehingga pas 100%. Pas 100%. Itu yang perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk jalur domisili yang tahun lalu itu namanya jalur zonasi, itu kan murni sepenuhnya diserahkan ke jarak, ya. Nah, di tahun ini begini. Jadi tadi kan kuotanya 33 ya. 33% ya. Untuk yang jalur domisili kan 33%. Nah, 33% ini dikhususkan yang berdasarkan jarak. Nah, tadi yang jalur afirmasi ya, itu kan 32% ya. Nah, apabila 32% ini tidak terpenuhi, misalkan hanya terpenuhi 5%, misalkan gitu ya, berarti sisanya kemana? Sisanya ke domisili. Sisanya ke domisili. Nah, inilah yang membedakan dengan tahun lalu. Ketika 33% ini sudah terpenuhi dengan memperhatikan jarak, maka yang mulai ke 34 itu nanti yang diutamakan tidak jarak lagi, tapi prestasi. Seperti itu. Nah, jadi meskipun dalam satu domisili rumahnya jauh dari sekolah yang dituju, sangat mungkin bisa masuk kalau nilainya tinggi. Oh begitu. Meskipun sama dengan temannya gitu, daerah. Iya, jadi gitu. Jadi membedakan. Kalau dulu kan lebih dari 33% tetap yang dihitung jaraknya. Yang keempat ini jarak. Jadi otomatis yang dekat dengan sekolah itu pasti diterima. Yang kelebihan dari afirmasi tadi. Tapi kalau yang sekarang tidak. Jadi nanti tinggi-tinggian nilainya, bukan dekat-dekatan jaraknya. Nah, begitu. Nah, itu yang membedakan. Pun demikian untuk yang jalur
perpindahan orang tua tadi. Perpindahan orang tua misalkan tadi kan kuotanya maksimal 5%. Iya. Misalkan hanya terpenuhi 1% atau 2%, maka yang 3% ini nanti larinya ke domisili lagi. Artinya apa? Artinya nanti yang lebih dari 33% itu nanti yang digunakan adalah nilai, tidak lagi dekat-dekatan rumah. Jadi yang dekat-dekatan rumah itu sudah dikunci di 33%. Nah, itu yang membedakan. Oke, itu sebuah regulasi baru yang cukup menarik gitu ya Pak. Jadi buat adik-adik yang menonton ini ataupun calon orang tua siswa gitu, ini bisa didengarkan edukasi dari Pak Dul Salam. Jadi nanti bisa diterapkan saat mendaftar, begitu ya Pak. Oke, selanjutnya apakah dari sekolah sendiri itu menyediakan layanan bantuan Pak bagi calon peserta didik atau orang tua siswa yang mengalami kendala saat proses pendaftaran? Takutnya salah pencet lah, apalah gitu. Ya, silakan datang ke SMA Negeri 1 Kendal. Kami menyiapkan tim teknis yang akan melayani pada masyarakat yang memerlukan bantuan. Begitu. Jadi silakan hubungi call center yang ada di SMA Negeri 1 Kendal. Jadi selalu available gitu ya Pak. Monggo datang aja. Datang gitu. saja. Silakan. Nah, tentunya di jam kerja ya. Oh iya, takutnya kalau mau kesini ketemunya malah yang lain ya Pak. Ya kan agak serem ya Pak. Oke, Pak, kita udah sampai ke pertanyaan terakhir. Seru sekali memang ngobrol bareng Pak Dul itu. Nah, pertanyaan terakhir adalah apakah ada pesan khusus untuk teman-teman Keskenik dan juga adik-adik calon peserta didik baru yang sedang mendengarkan podcast kali ini? Nah, ini saya tulis secara khusus ini. Pesan untuk tim dari podcast ya. Boleh Pak. Saya tulis secara khusus. Jadi teruslah berkarya, kemudian jadikan podcast Semanik ini sebagai wadah untuk edukasi, ekspresi dan perubahan yang positif. Gunakan kreativitas Anda semua untuk membangun citra positif SMA Negeri 1 Kendal. Sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang adaptif, komunikatif dan inovatif. Cakepnya mana teman-teman? Cakep. Nah, kemudian untuk yang calon murid baru, untuk yang calon murid baru, bagi nanti yang diterima, selamat datang di gerbang masa depan. Kami menyambut Anda semua bukan hanya sebagai siswa baru, tetapi sebagai anggota keluarga besar SMA Negeri 1 Kendal. Di sini kalian akan tumbuh, belajar, bersahabat dan berprestasi. Sekolah ini bukan tempat untuk dipaksa pintar, tetapi untuk diberdayakan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Apapun bakatmu di bidang akademik, non-akademik, olahraga, seni, teknologi dan lain-lain, semuanya akan difasilitasi. Kami percaya setiap dari kalian membawa potensi besar, dan di SMA Negeri 1 Kendal potensi itu akan diberi ruang, arah dan makna. Keren sekali Pak Dul Salam ini. Jadi jangan takut-takut guys, segera datang nih. Pak Dul Salam juga menyambut dengan senyuman yang lebar. Ini ya sedikit spoiler ketika nanti kalian bersekolah di SMA Negeri 1 Kendal. Pak Dul Salam ini jika memang beliau free, beliau setiap hari akan menyambut kalian di depan gerbang dengan senyuman yang hangat dan dengan semangat agar kita siswa sini tidak merasa jenuh akan pembelajaran yang ada. Jadi setiap paginya kita itu selalu semangat. Begitu ya Pak Dul. Oke, luar biasa banget ya obrolan kita hari ini bersama dengan Pak Dul Salam. Banyak banget insight baru tentang arah dan masa depan SMA Negeri 1 Kendal. Mulai dari program-program Pak Dul tadi yang sangat banyak ya. Ini kalau saya ulangi lagi kemungkinan kayak durasinya kepanjangan gitu ya Pak. Itu pokoknya banyak sekali.
terus sampai berbagai inovasi yang membuat sekolah kita makin keren dan juga maju. Tentunya, semoga dengan pengumuman Pak Dul Salam pada kali ini, SMA Negeri 1 Kendal dapat bisa terus tumbuh menjadi sekolah yang unggul dan yang gak cuma cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan peduli terhadap lingkungan. Begitu ya Pak Dul? Iya. Pokoknya teman-teman, podcast kali ini Pak Dul itu meminta dengan sangat jikalau segala program yang diberikan oleh sekolah itu sangat amat perlu peran dari siswa. Jadi nantinya jika memang kita sudah difasilitasi, tolong untuk berikan feedback yang baik untuk sekolah agar SMA Negeri 1 Kendal tetap terus menjadi SMA yang nomor 1 di Kendal. Begitu ya Pak. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Dul Salam, SPD MPD yang sudah berkenan hadir dan berbagi cerita bersama kami di Keskenik, podcast MBK SMA Negeri 1 Kendal. Dan pastinya terima kasih juga buat Ganesha Muda dan teman-teman lainnya yang selalu setia nonton Keskenik sampai selesai. Oke Pak, terakhir nih Pak, jangan lupa untuk apa Pak? Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube MPK SMA Negeri 1 Kendal supaya kalian nggak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Bapak, apakah ingin mengucapkan slogan? Oh iya, tentu saja ya Pak. Silakan. Semanik